Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu yang membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin, cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dan hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil, kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular. Ular menghadapi racun-racun, roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan. Pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan. But the King has risen. Dia adalah Raja yang telah bangkit. Dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit. Duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang telah mati bagi kami. Bahkan Engkau bangkit buat kami memberi segalanya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami sama-sama menaikkan pujian, syukur kami bagi Raja kami. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian,
segala syukur kami, bahkan segala sembah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kembalikan segala pujian hormat bagimu. Dan hati kami siap untuk kami bersuka cita, bersorak bagi Raja kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan bersuka cita untuk kita meraih kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala dengan penuh sukacita bagi Raja. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih. Sama-sama dengan pujian dikatakan, yeah. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenang. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, Dia ada di dalamku. Haleluya. Dia ada di dalam, bergerak Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Amin. Allah kenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalah, hidupku. Amin. Haleluya. Serukan sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak. Katakan yes, Allah bangkit. Bernyanyi, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia yang dahsyat. Seru
katakan yes. Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dia dahsyat. Sama-sama katakan ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Katakan ku bebas, 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 bebas karena kuasa-Nya. haleluya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan ku bebas karena kuasa-Nya. Ku bebas, ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri sukacita bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka kedatangan kita bersama bagi Raja kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan, sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang selamanya bagi kami, yang selalu Engkau ada bagi kami, memberikan kekuatan sukacita di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama seperti nama Tuhan. Katakan tiada nama, yes, seperti nama Yesus, layak menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Tiada nama, tiada nama seperti nama Yesus. Katakan tiada, tiada nama seperti nama Tuhan. Tiada nama, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Tiada nama, tiada nama seperti nama Yesus. Katakan tiada nama, Jesus, Jesus. Tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Dan datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta fresh anointing mengalir atas seluruh kehidupan kami. Dan minta flowing in the spirit, mengalir dalam roh. Kalau dalam khotbah-khotbah ke depan ini Tuhan, menit-menit ke depan, ada orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Itu murni karya daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjamah mereka. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom, 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 shalom. Saya menyambut seluruh umat Tuhan, warga kerajaan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada.
kiranya kemurahan Allah terus terjadi atas kehidupan saudara. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, sekaligus sangat luar biasa. Kenapa saudaraku? Yang pertama saya katakan luar biasa karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Yesus hadir di apartemenmu, Yesus hadir di rumahmu, Yesus hadir di tempat tidurmu, Yesus hadir di tokomu. Yang terlebih, Yesus hadir dalam hatimu. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus hadir dalam hatiku. Haleluya. Sahabat Kristus, why? Kenapa? Kalau Yesus hadir, yang pertama akan ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang cemberut-cemberut katakan amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, kalau Yesus hadir, akan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, kalau Yesus hadir, akan ada powerful, akan ada kuasa Allah. Saya percaya di tengah-tengahnya saudara sedang mendengarkan program ini, baik saudara yang ada di tempat ini maupun di kota-kota yang lain. Saudaraku, kalau Yesus hadir, akan ada kuasa Allah yang tidak terbatas akan menjamah saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, kenapa saya katakan hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan luar biasa? Yang kedua, karena beberapa hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung kematian Yesus Kristus Tuhan. Rupanya saudaraku, kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Kematian Yesus bukan kekalahan, tetapi kematian Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya. Haleluya. Jadi katakan sama-sama, kemenangan menjadi bagianku. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi, kemenangan akan terjadi dalam seluruh kehidupanku. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Persoalannya, masalahnya, kesulitannya, sakitnya, dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi yang ketiga, kenapa saya katakan hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Yang ketiga, hari ini kita merayakan dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama, bangkit. Saya katakan kita merayakan dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, oleh karena itu sebagai hamba Allah saya mengingatkan, jika saudara sedang tidur rohanimu, bisnismu sedang tidur, hidupmu sedang tertidur, seluruh kehidupanmu sedang tertidur, imanmu sedang tertidur, mari bersama-sama dengan saya untuk bangkit merasakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dan hari ini ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Dan sekaligus menjadi sebuah tema khotbah saya hari ini. Dan selama 25 sampai 30 menit ke depan kita akan belajar satu pertanyaan ini, yaitu katakan sama-sama, mengapa Yesus harus bangkit? Katakan sama-sama yang di tempat ini, Yesus harus bangkit. Mengapa Yesus harus bangkit? Kalau saudara pergi ke Holy Land, di atas kubur Yesus, tolong tampilkan PowerPoint-nya. Di situ ada satu tulisan di atas kubur Yesus, He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sahabat Kristus dan warga kerajaan Allah, ada banyak tokoh di muka bumi ini yang lahir secara spektakuler.
selama hidupnya melakukan hal-hal yang luar biasa. The problem is, persoalannya ketika dia mati, dia tidak bangkit lagi. Katakan sama-sama, kasihan dah lo. Haleluya. Tapi beda dengan Yesus, saudaraku. Yesus dikatakan he is not here for he is risen. Dia tidak ada di sini dan dia sudah bangkit. Yesus memang beda. Katakan sama-sama, Yesus memang beda. Katakan sama-sama, Yesus memang beda. Makanya tadi lagunya No other name but the name of Jesus. Yesus memang beda, saudaraku. Ada satu acara televisi, kalau tidak salah saya sudah lupa ingat, yaitu kalau tidak salah judulnya Aspal. Asli atau palsu, gitu saudaraku. Masih ingat? Atau tidak ada TV waktu itu? Saya lihat semua yang ada di sini, ada beberapa jemaat atau pengurus atau pelayan Tuhan yang agak mirip-mirip artis gitu saudaraku. Kayak misalnya Rian, tahu Rian pemain bass kita, bass atau drum? Pemain bass kita, dia mirip Widi Mokhtar. Saya lihat, aduh keren. Pemain drum kita, saudaraku siapa itu? Hendrik mirip Andi Pratama. Yang di tengah ini mirip Ibu RT, suami Pak RT di suami takut istri. Coba lihat, tidak percaya. Pandang yang satu ini, saudaraku. Mulai dari kuasanya sampai ngomongnya, saudaraku. Tapi yang satu ini agak mirip Ari Wibowo, saudaraku. Saudaraku, mungkin saudara melihat kok tidak mirip Pak. Ya memang beda badak lain ibu, saudaraku. Beda orang tua, tapi darahnya darah sama darah Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih, kenapa Yesus harus bangkit? Bapak ibu saudaraku. Rupanya saudaraku, Yesus kita ini memang beda. Bedanya dari mana? Ketika Yesus lahir, dilahir dengan satu tanda-tanda mujizat. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, akan lahir bagimu, mulai dari lahir aja penuh dengan mujizat Allah. Akan lahir bagimu seorang putra dan diberi nama siapa? Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Bahkan kalau saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke 1 ayat 37. Waktu itu malaikat datang kepada Maria. Dan malaikat datang, ya malaikat. Dia katakan, kamu akan mengandung dan kau beri nama Yesus. Dan saudaraku, Maria menjawab dengan luar biasa. Tuhan, aku ini hamba-Mu. For with God shall be nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Kelahiran Yesus membawa mujizat yang luar biasa. Saudaraku, katakan sama-sama, Yesus memang beda. Katakan Yesus memang beda. Haleluya. Saudaraku, kalau bicara masalah beda, tolong yang suami istri praktekkan atau yang lagi pacaran. Yang pegang suaminya, pegang suaminya Pak ini. Ya, musiknya boleh berhenti sebentar. Katakan seperti ini. Apa bedanya kamu dengan kipas angin? Vin, ngomong Vin, apa bedanya kamu dengan kipas angin sayang? Bedanya kalau kipas angin itu mengangini. Kalau kamu mengangeni gitu saudara. Angin dan angen gitu saudara. Apa bedanya yang suami istri nanti praktekkan di rumah ya. Yang di rumah praktekkan sama-sama. Sayang, apa bedanya kamu sama kipas angin? Kamu kipas angin ngangini, kamu ngangeni. Langsung suaminya merinding bulu remaku. Pandainya dia berpujangga, aduh mana tahan. Saudaraku yang luar biasa, sangat luar biasa itu saudaraku. Apa bedanya burung Garuda sama kamu Pak Enggi? Kalau burung Garuda ada di dadaku, tapi kalau Vinca Pak Enggi bilang ada di hatiku.
Sekarang yang jomblo-jomblo. Cicak apa yang bikin mati napas? Cicak apa? Nggak tahu, saya juga bingung. Cicak yang bikin mati napas adalah cicak nafas lihat senyum kamu. Sisak nafas, lihat senyum kamu. Kuda apa yang menyenangkan Plato? Ku dapat kamu sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Tanpamu aku hambar. Kau pikir Masako kah? Sahabat Kristus, bukan hanya kelahirannya, tetapi kehidupan Yesus, minimal 50 mujizat Tuhan yang dikerjakan dalam seluruh kehidupan Yesus. Minimal. Hidupnya penuh dengan mujizat. Makanya Markus 9:23 dikatakan, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau bicara masalah kematian Yesus, Jumat yang lalu kita merayakan bersama-sama bahwa kematian Yesus adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan sama-sama amin. Haleluya. Tetapi hari ini yang kita bahas adalah mengapa Yesus harus bangkit. Saudaraku, dikatakan yang menarik, dikatakan sekali lagi kata ini saya singgung. He is not here for he is risen. Kenapa Yesus bangkit, saudaraku? Yesus bangkit next. Artinya membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang selalu menepati janji. Katakan sama-sama, saya punya Allah yang selalu menepati janji. Yang setuju katakan amin. Kalau dia janji akan menyembuhkan, sudah disembuhkan, Alkitab bilang. Kalau sudah diberkati akan diberkati. Dan janji Tuhan ya dan amin. Jadi yang pertama adalah kita memiliki Tuhan yang selalu menepati janji. Ayatnya di bawahnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai sebuah kelalaian. Jadi kenapa Yesus harus bangkit, saudara-saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Yang pertama membuktikan bahwa saya dan saudara punya Allah yang selalu menepati janji. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Itu lagunya dangdut. Tapi yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Menunjukkan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, kenapa Yesus harus bangkit? Next. Yesus harus bangkit, Pak Hengki, karena Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban doa kita. Yesus adalah jawaban dalam segala hal dalam hidup kita. Kalau saudara lihat grafik yang ada di multimedia, Yesus jawaban atas apa? Worry, kekhawatiran, ketakutan kita. Broken heart, depressed, money, cancer, COVID-19, bullying, divorce, loneliness, death, dan semuanya. Artinya kesimpulannya, kenapa Yesus harus mati? Kesimpulannya adalah Yesus adalah jawaban dalam segala hal. Yang setuju tepuk tangan yang berikan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya ngerti warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Adakah yang sedang kau nantikan mujizat hari ini? Mungkin saudara berkata, pendeta saya positif COVID. Pendeta saya sakit kanker, pendeta saya gagal ginjal, pendeta saya jantung, pendeta saya ekonomi saya lagi terpuruk, pendeta saya lagi divorce, pendeta saya lagi mengalami banyak persoalan. Jawaban saya sederhana, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban dalam segala hal. Kalau pengen mengalami mujizat Allah hari ini, pastikan kuasa kebangkitan Yesus ada bersama dengan saudara dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Ada lagu yang berkata Yesus jawaban itu apa? Yes, tolong nyanyikan lagu itu asik. Ya, haleluya.
Yesus adalah jawaban dalam segala hal. Amin. Jawaban dalam hidupku. Warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Yesus. Jika hari ini Betul Cyrus berkata, urgent pendeta, saya perlu jawaban dari Tuhan. Saya perlu mujizat daripada Tuhan. Hari-hari ini saya diteleponi banyak orang baik dalam kota maupun luar kota yang mereka sedang menantikan mujizat Allah. Puluhan orang. Saya melihat kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Hari ini Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban dalam segala hal. Katakan Yesus adalah jawaban. Amin, 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 amin. Katakan Yesus adalah jawaban bagi yang sakit, bagi yang belum mujizat, dari pemulihan ekonomi dan semuanya. Bagi saudara yang mulai berkata, pendeta, hutang saya terlalu banyak. Di tengah-tengahnya virus pandemi, kurva omset saya turun dan saya banyak gali lubang tutup lubang. Tapi hari ini saya percaya kuasa kebangkitan Yesus menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Yang percaya tepuk tangannya berikan tolak kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas. Haleluya. Jadi saudaraku, kenapa Yesus harus bangkit? Membuktikan bahwa dia Tuhan yang menepati janjinya. Yang benar firman Tuhan dan amin. Yang ketiga adalah saudara Yesus menjadi jawaban. Pertanyaan selanjutnya. Who is Jesus? Siapakah Yesus buatmu di tengah-tengah kebangkitan Yesus hari ini? Who is Jesus? Who is Jesus? God is yang pertama. Tuhan adalah a God cannot lie. Dia Tuhan yang tidak bisa berbohong. Yang setuju katakan amin. Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak bisa berbohong. Lagi sang mulia dari Israel. Tidak berdusta. Dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Yang pertama, who is Jesus? Siapakah Yesus itu? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa berbohong. Amin, 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 amin. Manusia boleh berbohong. Pendeta boleh berbohong. Suami boleh berbohong. Istri boleh berbohong. Tetapi Yesus tidak bisa berbohong. Semua bisa dikerjakan, tapi hanya satu yang tidak bisa dikerjakan. Yang pertama adalah Yesus tidak bisa berbohong. Tapi yang kedua, God cannot change. Dia tidak berubah. Cintamu bisa berubah. Apa istilahnya ghosting? Apa dan ghosting? Orang boleh meninggalkan engkau. Engkau boleh mengghosting atau di ghosting. Saudaraku. Tapi Yesus tidak pernah berubah cinta kasih dan kuasanya. Makanya dikatakan Maliaki 3:6 bahwasanya aku Tuhan yang sonde berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Yang setuju katakan amin. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa berubah. Bahkan terjemahan lain dikatakan Jesus Christ the same. Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat buat Abraham. Tuhan yang sama yang melakukan mujizat buat Musa. Tuhan yang sama yang melakukan buat Yosua dan setiap orang yang percaya. Nikmati kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak bisa berubah. Tapi yang ketiga, God cannot fail. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang nulis Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Anda sedang menemui kegagalan dalam hal apa saja. Studi, pekerjaan, cinta, rumah tangga. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup merubah yang gagal menjadi berhasil. Yang setuju tepuk tangannya meriah untuk katakan sama-sama, saya berhasil, saya sukses, saya diberkati, saya mengalami kelimpahan, saya sembuh dan saya dimerdekakan. Siapakah Yesus buat kita? Haleluya. Ada satu nama Tuhan yang jarang orang sebut, yaitu apa yang disebut dengan El Sefa.
Dan mungkin beberapa orang baru dengar. Elseva, makanya berasal dari mungkin ada nama yang disebut dengan Elizabeth. Nanti kalau punya anak perempuan lagi kasih nama Elizabeth. Jadi 6 genaplah penderitaan kita. Sahabat Kristus, Elseva artinya Tuhan atas perjanjiannya. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang bertanggung jawab atas semua perjanjian yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita buka 1 Korintus 15:14. Next. Baca sama-sama dengan saya ayat yang luar biasa menjadi tema kita hari ini. Baca sama-sama 2-3. Tetapi apa? Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah yang pertama pemberitaan kami, dan yang kedua, dan sia-sialah juga percayaan kamu. Kenapa ayat ini ditulis, saudaraku? Rupanya di Korintus ada persoalan di mana orang-orang Korintus, orang Kristen di Korintus tidak percaya apa artinya kebangkitan. Dan di situ juga ada orang Yahudi dan orang Yunani yang mereka tidak yakin dengan namanya kebangkitan. Makanya ayat ini tertulis dan menyebutkan Yesus benar-benar bangkit. Dan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kita, sia-sia khotbah saudara, sia-sia saudara menyanyikan lagu No Other Name dan semuanya. Tetapi yang kedua, sia-sia iman dan kepercayaan kita. Tapi don't worry, be happy. Rupanya Yesus benar. Dia benar-benar bangkit atas kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini dan Dia sudah bangkit. Next, Filipi 3 ayat yang ke-10. Baca sama-sama lagi supaya saudara tidak ngantuk, baik yang ada di ruangan ini, di studio ini, di hall ini, maupun yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Baca sama-sama dengan saya 2-3. Yang ku kendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam apa? Kematiannya. Yang setuju katakan amin. Ayat ini sangat luar biasa dan powerful di tengah-tengah kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus. Yaitu apa, saudaraku? Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hari ini saya pakai dress code khusus. Jadi terima kasih untuk orang-orang yang sudah mendandani saya. Sehingga saya hari ini berbeda. Pakai motif Sumba dan ada luar biasa. Saya terasa seperti gimana gitu loh. Kata kuasa, kata mengenal adalah epiginosko. Mengenal Tuhan lewat persoalan. Mengenal Tuhan itu ada dua, saya pernah sampaikan di sesi yang lalu. Kata mengenal itu epiginosko, yang pertama mengenal Tuhan lewat menyembah Tuhan. Ketika saudara berkata, I exalt thee, menyembah Tuhan, air mata keluar, air liur keluar, air telinga keluar, air semua keluar, saudaraku. Saudara ketemu Tuhan, itu epiginosko. Tapi yang kedua adalah mengenal Tuhan itu lewat persoalan. Makanya saudaraku, ketika saudara dihadapkan kepada persoalan, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, saudara dihadapkan persoalan, keuangan, sakit penyakit, bully, gosip dan semuanya. Kalau respon saudara betul, itu menjadi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap ada persoalan, ada mujizat yang akan terjadi. Hukum alamiahnya, hukum alkitabiahnya, kalau ada persoalan dan respon kita positif dan percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi kata bangkit diterjemahkan dengan kata anistemi. Katakan sama-sama, anistemi. Artinya apa? Kuasa artinya bangkit. Kuasa kebangkitan adalah, anistemi adalah
pindah posisi. Pindah posisi. Pindah posisi dari apa? Kuasa bangkit memindahkan apa, saudaraku? Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang menderita menjadi bersukacita, dan memindahkan yang negatif-negatif menjadi positif, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan buat kita, saudara sedang ada di posisi mana hari ini? Kalau posisi di mana berada di negatif, kuasa kebangkitan Yesus sanggup merubah seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kuasa kebangkitan Yesus memindahkan kita dari situasi yang betul-betul di bawah tekanan, pressure, struggle dan semuanya, untuk menerima kemurahan dan mujizatnya. Nikmati kuasa kebangkitan Yesus. Setiap sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang sungguh-sungguh urgent hari ini perlu pertolongan Tuhan tentang hidupnya. Kuasa kebangkitan Yesus membuat Anda pindah posisi, pindah posisi, pindah posisi. Makanya saya katakan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Selanjutnya next, mendekati yang terakhir. Pertanyaan penting yang perlu dijawab buat kita di tengah-tengah yang memperingati kebangkitan Yesus. Apa makna kebangkitan Yesus buat saya dan saudara? Yang pertama. Yang kedua, mengapa orang sering menyebut kebangkitan yang membangkitkan? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dibangkitkan? Tulisan berwarna kuning menjawab dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa saja yang dibangkitkan pendeta? Yang pertama adalah generating strength. Tuhan membangkitkan kekuatan kita. Bagi yang letih, lesu, dan beban berat, ada good news. Ada kabar baik bahwa kebangkitan Yesus membangkitkan kita dalam hal kekuatan kita. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Petrus adalah seorang murid Yesus yang terkenal gagah dan berani. Ada orang salah potong, dia punya parang sumba rupanya. Karena Petrus mungkin bawa parang di mana-mana. Sambil lalalalalalalai, yay! Tapi ketika Yesus mati, Petrus kehilangan kekuatan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Yesus mati, Petrus menjadi penakut dan menyangkali Tuhan sampai 3 kali. Apa yang sedang Anda alami hari ini? Apakah sedang ketakutan? Karena COVID-19, ketakutan tentang ekonomi kita, ketakutan tentang masa depan anak-anak kita, ketakutan tentang bangun rumah yang belum jadi, ketakutan belum punya harim. Moga-moga harimnya dengar. Manis betul itu Plato di sebelah kanan, kumis tipis hidung mancung. Siapa yang punya? Tapi ketika dengar Yesus bangkit, Petrus berubah, kekuatannya muncul, keberanian muncul, dan kembali pulih. Hari ini sahabat Kristus, jika engkau sedang beban berat karena apapun kondisi kehidupan yang kau alami, sedang pressure, hopeless. Dengar baik, kuasa kebangkitan Yesus, generating strength, membawa kekuatan atas kita. Bangkit. Tapi yang kedua, generating fight, iman. Kebangkitan Yesus memberikan apa? Kebangkitan di dunia iman kita. Saya percaya ketika hari-hari ini kita mulai ibadah, para hamba-hamba Tuhan, kita sudah doa rantai, doa keliling, doa puasa, broadcast kita lakukan. Kita semprot pakai masker, cek suhu dan semuanya. Setiap keluar masuk disemprot. Jaga jarak dan semuanya. Semua sudah kita kerjakan. Tapi saya dengar baik. Perlindungan sejati hanya dalam iman dan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Hadirat Allah membuat saudara dan saya terlindungi dari berbagai macam hal. Broadcast dikerjakan. Tetapi hadirat Allah mengcover setiap kekuatan daripada si jahat. Saudaraku, kekuatan iman. Ketika murid-muridnya mulai goyah, ketika mendengar Yesus, melihat Yesus mati,
Mereka mulai, saudaraku, mereka mulai tersebar ke tempat-tempat mereka kembali. Iman mereka, saudaraku, dan mereka kembali ke tanah asal. Mendengar Yesus mati, Pendeta Hengki kembali ke roti. Pendeta Vince, Pendeta Hengki kembali ke sabu, padahal aslinya bukan sabu. Yang lain pulang ke Alor Timur dan semuanya. Pendeta Wahyu tetap berdiri kokoh, mempercayai kuasa Tuhan. Saya untung terus karena saya khotbah. Jadi murid-murid sekalami mereka pulang. Yang ke anak-alang pulang. Saudaraku, tetapi ketika mendengar Yesus bangkit, ini keren, kuasa kebangkitan. Mereka bersuka cita dan mereka berkumpul dan mereka memuliakan nama Tuhan. Tapi yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Yesus generating the future. Kebangkitan Yesus memberikan masa depan dan harapan. Makanya ada lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kebangkitan Yesus membuat masa depan murid-murid, membawa orang percaya, membuat masa depan orang stam. Saudaraku, punya masa depan yang cerah, bukan madesu. Ingat, ketika Tuhan berkata, Yesaya 9 ayat 5, akan lahir bagimu dikatakan Bapa yang kekal. Artinya Tuhan yang tahu masa depanmu secara luar biasa. Kristus Yesus telah mati. Bahkan ia lebih telah bangkit. Yang juga duduk sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela atas kita. Tuhan menjadi good lawyer. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus memerdekakan hidup saudara. Dari iman yang loyo. Dari ketakutan. Dari depresi krisis iman. Dari krisis kekuatan dan masa depan. Karena kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segalanya. Dan menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Membuktikan bahwa Dia Tuhan yang menepati janji. Yang kedua, membuktikan bahwa firman Tuhan dan ya dan amin. Dan yang ketiga adalah Dia selain daripada Tuhan yang menepati janji atas kita. Adalah Dia Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Yaitu Jesus is the answer. Menjadi jawaban atas kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan no other name but the name of Jesus. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Pertanyaannya kembali, kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang menepati janjinya. Setiap umat Tuhan, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah yang sedang menantikan janji Tuhan. Dia Allah yang menggenapi janji-janjinya, yang setia akan janjinya atas kita. Yang kedua, menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, Yesus menjadi jawaban. Jesus in the answer. Jawaban atas seluruh kehidupan. Saya sebut bangkit berdiri sama-sama. Yang perlu jawaban dari Tuhan. No other name but the name of Jesus. No other name. Sama-sama. Yes. Oh, Jesus. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus menjamah setiap umat Tuhan. Jika engkau sedang sakit, engkau sedang broken heart, engkau sedang depresi, engkau sedang kekurangan uang, engkau sedang sakit cancer, sakit COVID, engkau sedang dibully, sedang digosip, sedang alami kematian, sedang alami loneliness, saudara sedang alami divorce, apa saja. Yesus is the answer. Yesus menjadi jawaban atas hidup. Sekali tiada nama selain nama Yesus. Angkat tangan saudaraku. Haleluya. He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit memerdekakan kita. Maka Dia menjadi good lawyer, pembela atas kita. Yes, nama Yesus. Amin, 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 amin. Menerima glory dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Mari kita berdoa. Seberapa banyak warga kerajaan
kerajaan, sahabat Kristus yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami yang saya sebutkan tadi, mengalami sakit, depresi, kekurangan keuangan, dan dibully, dan mengalami broken heart, mengalami divorce, dan semuanya. Yesus satu-satunya sumber jawaban. Mari kita berdoa. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus membuat seluruh warga kerajaan Allah pindah posisi, anistemi, dari yang sakit menjadi sembuh, jadi yang miskin menjadi kaya, yang tidak ada harapan memiliki harapan. Dan hari ini sebagai hamba Allah, aku melepaskan mujizat kuasa kebangkitan Yesus. Terima in the name of Jesus. Letakkan tangan kirimu di dada. Terima mujizat kuasa kebangkitan Tuhan demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu terus bekerja. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan dan ke-7, ke-8. Shalom. God bless you all. Shalom sahabat Kristus, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kita memuliakan nama Tuhan dan setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang mengapa Yesus harus bangkit, saya berdoa sebagai hamba Allah, setiap saudara dimanapun saudara berada mengalami kuasa kebangkitan Yesus, bukan hanya melewati bahwa hari ini adalah hari Paskah. Mari persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah saudara, baik juga ada di ruangan ini. Persiapkan untuk sehidangan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat di atas kepalamu. Lakukan perjamuan kudus itu bukan seperti biasanya, tetapi minta kuasa kebangkitan Kristus bekerja atas hidupmu. Bukan hanya lewat Jumat Agung maupun kita Paskah kebangkitan Yesus, tetapi hari ini berbuat berbeda supaya engkau mengalami kuasa kebangkitannya. Mari angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Amin. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur, angkat di atas kepalamu. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan thank you Jesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan dari tempat ini, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sebobrok apapun kehidupan kita, jika kita mengaku kepada Yesus, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan dari semua kejahatan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Buka tangan dan mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Jesus. Amin. Kematian Yesus membawa kemenangan bagi setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah yang menepati janji-janjinya. Dan Yesus menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami. Mari buka tangan Tuhan. Jamah ya Tuhan satu persatu seluruh umatmu. In the name of Jesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik ada di tempat ruangan ini, ada di Pulau Sumba, NTT, Bali, Singaraja, Kalimantan, Indonesia, Jayapura, di Jakarta yang di program ini Tuhan. Kami berdoa juga di beberapa kota yang lain, baik itu Taiwan, Singapura maupun Malaysia. Aku berdoa Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Yesus menjamah mereka. Bahkan mereka yang sedang ada di rumah sakit, sedang berbaring di kursi roda. Aku berdoa in the name of Jesus, bahwa Yesus jawaban atas hidup mereka. Orang-orang yang sudah menabur Tuhan, dengan sukacita Tuhan, baik persepuluhan, pembangunan, diakonia, misi dan semuanya, tangan mereka ditandai oleh Tuhan. Karena mereka sedang berinvestasi bagi kerajaan Allah yang tidak akan pernah kekurangan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan memberkati gereja yang mengelola dengan integritas yang tinggi dan takut akan Tuhan. Buka tangan saudara dan angkat wajah saudara untuk menerima berkat Tuhan.
Pendeta Hengki akan melepaskan berkat Tuhan Yes. untuk setiap saudara. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Bapak, dan Yes. kami juga menyambut minggu ini dengan sukacita. Amin. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Amin. Yang selalu membawa kami, menuntun kami Amin. di Yes. jalan kemenangan Tuhan. Yes. Amin. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan Amin. kami, Amin. ekonomi kami, Amin. studi kami, sekolah kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati kesehatan kami, Yes. memberkati seluruh kehidupan kami. Amin. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kami disebut orang yang tinggal dalam keberkatan Yes. Tuhan. Amin. Terpujilah namamu. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin.